Kita tidak tahu segalanya. Yang kita tahu ya sejauh pengalaman hidup kita saja. Tentang apapun yang kita anggap benar. Wong kadang-kadang kita hidup ini kan kadang yang kita anggap mutlak benar, kadang-kadang ya ternyata situasinya berubah. Sehingga yang kemarin sangat benar sekarang perlu disesuaikan lagi benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tema tentang persahabatan. Jadi kalau olahraga persahabatan itu dibedakan dengan pertandingan. Persahabatan itu rasanya seolah-olah tidak terlalu serius, wong persahabatan aja cuma buat latihan. Tapi dalam hidup yang sesungguhnya yo persahabatan itu justru yang paling serius. Jadi di antara fitrahnya manusia itu dia adalah makhluk sosial. Tidak mungkin orang bisa hidup sendirian. Yo kalau di film ada, teman-teman pernah nonton filmnya Tarzan mungkin ya, hidup sendirian di hutan. Tapi kan film. Kalau di film ya Tarzan meskipun tidak pernah kursus bahasa Inggris langsung pinter bahasa Inggris. Harusnya ya Tarzannya tidak bisa ngomong, tapi kan karena film dibikin pinter bahasa Inggris. Tapi manusia itu sebagian besar potensinya keluar ketika dia ada yang lain. Jadi ada banyak kemampuan-kemampuan fitrah-fitrah dalam diri kita yang itu tidak mungkin bisa keluar tanpa hadirnya orang lain. Makanya dalam Islam orang lain, saudara, sahabat itu nilainya penting. Bahkan kita tidak disebut beriman yang sejati sebelum mencintai orang lain, saudara kita, sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Malam hari ini kita ketemu beliau, Michel de Montaigne. Apakah teman-teman pernah mendengar nama ini? Pernah ya, barusan saya sebut. Ya, paling tidak dibaca di pengumumannya MJS kan sudah baca nama ini. Semoga ada yang sudah googling sedikit-sedikit siapa beliau. Beliau ini filosof, penulis, politikus, negarawan. Di antara semua profesi ini sebenarnya yang paling dikenal negarawannya. Tapi tidak kalah besar kefilosofannya, gagasan-gagasan filosofinya luar biasa, termasuk sisi penulisnya. Kalau teman-teman kenal jenis tulisan yang namanya esai, ini orang pertama yang pakai istilah esai dan nulis dengan model esai itu beliau, Michel de Montaigne. Jarang dibahas di kuliah-kuliah filsafat, meskipun sebenarnya pengaruhnya besar. Beliau ini sering disebut sebagai bapak skeptisisme modern. Jadi karena memang beliau ini anak Renaissance, jadi anak pencerahan dari Perancis. Lahirnya tahun 1533. Nanti meninggal 1592. Ayahnya bangsawan, tapi bangsawan karena mendapat hadiah gelar bangsawan. Aslinya pedagang, tapi juga pernah ikut berjuang. Sehingga kakeknya dikasih gelar de Montaigne. Jadi Montaigne ini semacam nama keluarga. Nah,
Saya agak cerita ya sedikit biografinya karena ini jarang dibahas tokoh ini. Dia ini ya karena dari keluarga bangsawan, saudagar, jadi kaya. Maka kalau bahasa Jawane ya kopen. Kopen itu terjamin hidupnya sejak kecil. Sudah terjamin, pinter, tekun, sukses mesti. Kalau kita kan kadang kebalikannya, sudah tidak terjamin, males. Iya. Nah, beliau ini itu. Ayahnya ini serius sekali pengen anaknya jadi orang pinter. Sejak lahir dikirim ke pedesaan, biar terlatih hidup sederhana, hidup miskin, hidup yang tidak foya-foya. Sampai usia sekitar 3 tahun. Nah, saya tidak tahu kalian berani apa enggak. Jadi anaknya ini meskipun anaknya orang kaya dikirim ke pedesaan sehingga hidup sederhana. Sampai usia 3 tahun diambil lagi. Kemudian sama ayahnya meskipun Perancis diajari bahasa Latin saja. Karena khazanah-khazanah intelektual banyak yang sumbernya dalam bahasa Latin. Jadi orang Perancis tidak bisa ngomong Perancis sampai usia 6-7 tahun. Karena oleh ayahnya diajarinya malah bahasa Latin. Sampai nanti ya jadi anak cerdas, sekolah, pinter, terus jadi pengacara. Kemudian jadi penasehatnya parlemen saat itu sampai sekitar usia 30-an. Setelah itu orang tuanya meninggal. Jadi kalau dari sisi kekeluargaan kesedihannya mungkin banyak, ditinggal orang-orang tersayang. Beliau ini anak sulung dari 11 bersaudara tapi sisa 8. Nanti beliau punya anak 8 yang hidup cuma 1, perempuan. Nah, mungkin sedihnya urusan ini ya. Nanti usia 30-an merasa jenuh dengan dunia politik. Akhirnya orang tuanya meninggal terus hidup uzlah, bahasa Islamnya uzlah. Menyendiri, nulis-nulis. Nah, dimulai karir kefilsafatannya dimulai di situ. Sekitar usia 30-an tahun. Nanti kemudian diminta oleh Raja Perancis saat itu, King Henry III, untuk jadi wali kota. Jadi beliau ini kelahiran Burju, kemudian tadi jadi penasehat parlemen ya di Burju, nanti hidup sebagai wali kota selama 2 periode, hampir 3 periode, tapi beliau tidak mau. Karena memang beliau ini, bahasa saya tadi, negarawan. Beliau ini disukai karena bijaksana. Pihak-pihak saat itu misalnya ada konflik antara Katolik dan Protestan. Yang bisa misah mendamaikan itu beliau. Dipercaya orang Katolik, dipercaya orang Protestan. Cuma zaman beliau jabat itu terjadi peristiwa dahsyat, mungkin agak traumatik bagi beliau, yaitu wabah pes yang orang menyebutnya ini Black Death, kematian hitam. Disebut kematian hitam karena orang yang kena wabah ini nanti kulitnya menghitam. Dan itu melanda Eropa dalam jangka waktu yang lama. Nah, nanti rakyat Burjo ini juga mengalami itu, sampai kabarnya populasi masyarakat di situ sepertiganya tewas karena wabah. Kalau teman-teman baca sejarahnya situasinya begitu, dan sukses mengatasi wabah itu sebenarnya pertama-tama ya kayak kita COVID ini, dengan cara karantina. Kemudian belakangan ditemukan obatnya. Ini peristiwa traumatik juga bagi seorang de Montaigne, sehingga beliau tidak mau lagi jadi wali kota, melanjutkan karya kefilsafatannya.
Baik, jadi malam hari ini kita ketemu beliau dengan gagasan-gagasannya, cuma ya kita ambil dari salah satu bukunya saja yang terjemahan dalam bahasa Inggrisnya judulnya On Friendship, tentang persahabatan. Meskipun gagasan-gagasan utamanya sebenarnya banyak. Malam hari ini mungkin kita kenali sebentar ya cara berpikir beliau. Nanti sahabatannya di belakang saja. Kita pahami dulu apa dan siapa, cara berpikir beliau seperti apa dulu. Baik, tidak apa-apa ya, nanti ada yang protes. Karena kadang-kadang yang protes, kalau ngajinya kesuwen pengantarnya kan banyak yang protes, Pak, mbok yo langsung bersahabat, langsung itu. Yo pelan-pelan tuh, biar kita kenal dulu, biar kita ngerti kerangka berpikirnya. Baik, banyak gagasan-gagasan beliau yang unik, menarik. Kalau baca bukunya banyak lucu-lucunya. Jadi, karena memang orangnya nyantai. Kita lihat ya, ini itu wajahnya beliau. Ya, beda ya dengan konstruksi wajah kita. Ya karena orang Perancis ya, kamu ndak usah minder. Kita itu ndak gagah, ndak ganteng, ndak apa-apa, eksotis. Ya, ada keindahannya sendiri-sendiri. KCC itu apa yang aku tahu. Makanya tadi beliau ini bapak skeptisisme modern. Jadi agak skeptis dengan pengetahuan manusia. Skeptis itu bukan berarti tidak percaya, cuma apa ya, yang kita anggap benar itu loh, apa ya. Yang kamu merasa ngerti itu loh, apa ya? Oh itu pertanyaan apa ya itu kan menjengkelkan. Kamu ngomong apa saja terus ngomong apa iya begitu. Apa iya? Oh, mungkin bahasa lainnya kalau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, masak sih? Nah, itu. Kamu ditanya masak sih itu kan tidak enak. Kamu sudah ngomong ngotot-ngotot berapi-api, masuk sih? Itu kan jengkelmu luar biasa. Nah, ini bahasa Perancisnya itu, kesese. Jadi, mosok sih, apa iya? Ah, itu padahal kamu sudah ingin meyakinkan orang, ngomongnya meledak-ledak itu. Jawabannya cuma simple, mosok sih gitu. Nah, itu nanti kamu boleh komen ya kalau ada orang ngomong panjang lebar itu, kita bacanya aja males, kamu komennya satu kata aja, mosok sih gitu. Dia mesti jengkel terus ngomong lagi panjang lagi. Kamu satu kata saja, mosok sih. Oke. Tapi ini gayanya dia, Montaigne ini. Dia meragukan manusia itu bisa dapat pengetahuan yang universal, komprehensif, benar mutlak. Bahwa ada titik-titik benarnya mungkin ya, tapi apa iya pengetahuan itu bisa dipakai segala situasi, segala kondisi. Bukankah yang kita anggap benar itu kan seluas yang kita tahu saja, sejauh pengalaman kita saja kan. Prinsip-prinsip yang kita anggap benar itu kan sumbernya kan pengalaman kita. Dan pengalaman kita itu betapa terbatasnya. Kita tidak tahu segalanya. Yang kita tahu ya sejauh pengalaman hidup kita saja. Tentang apapun yang kita anggap benar. Makanya De Montaigne ini lebih suka dengan cara berpikir skeptis. Cuma bukan skeptis yang jatuhnya negatif. Jadi tidak kok terus berarti tidak ada kebenaran. Berarti tidak, cuma kebenaranmu itu pastikan lagi, ujilah lagi. Apa ya dia relevan untuk segala situasi. Mungkin cocok untuk satu situasi, tapi apa ya cocok untuk segala situasi. Apa ya dia cocok terus-menerus. Wong kadang-kadang kita hidup ini kan kadang yang kita anggap mutlak benar, kadang-kadang ya ternyata situasinya berubah. Sehingga yang kemarin sangat benar sekarang perlu disesuaikan lagi benarnya. Misalnya kemarin waktu pandemi ya, ke masjid itu kan sangat benar kita yakini. Jamaah
lurus, rapet, kan gitu. Tapi begitu pandemi datang kan berubah sekarang prinsipnya. Lebih baik di rumah. Oh, itu kan terus kamu marah-marah padahal kamu tidak pernah ke masjid. Iya. Dilarang ke masjid kok marah-marah. Yang harus marah kan yang tiap hari ke masjid. Tapi tidak, kita dituntut arif untuk membaca situasi. Nah, ini bagian dari gesese tadi. Jadi, apa ya begitu? Apa yang aku tahu? Nah, ini motonya seorang De Montaigne. Yang kedua, beliau ini karena anak Renaisan, cara berpikirnya masuk aliran namanya humanisme. Jadi humanisme itu zaman itu salah satu pemikiran yang disukai. Orang kalau disebut humanis pada zaman itu berarti dia level berpikirnya tinggi. Jadi zaman itu ada 3 bidang yang favorit. Yang pertama sastra, seni, yang kedua hukum, yang ketiga ini humanitas ini. Makanya orang yang alirannya ini disebut seorang humanis. Nah, cirinya 3 saat itu humanisme itu yang menonjol. Jadi humanisme ini muncul sebagai kritik era sebelumnya, era abad tengah yang cenderung teosentris. Teosentris itu fokusnya ada pada Tuhan. Tema-tema abad tengah itu kan tema-tema ketuhanan, tema-tema langit semua. Nah, geser ke modern, fokusnya tidak lagi ke Tuhan, tapi pada manusia. Namanya antroposentris. Kalau era abad tengah namanya teosentris. Teosentris itu fokusnya Tuhan. Apa-apa dicari keinginannya Tuhan apa sih dalam hidup ini. Yang dituju oleh Tuhan apa dan kita mengejar itu. Itu gaya abad tengah. Nah, gaya modern enggak. Fokusnya ada pada manusia. Nanti ada peristiwa-peristiwa sejarah traumatik sehubungan dengan agama-agama. Sehingga membuat orang cara berpikirnya geser. Namanya humanisme tadi. Cirinya 3 yang menonjol. Yang pertama subjektivitas, yang kedua kritik, yang ketiga kemajuan. Jadi subjektivitas itu manusia yang sadar dirinya adalah subjek. Pusatnya realitas, pusatnya alam semesta. Jadi antroposentris itu istilahnya homo mensura. Homo mensura itu manusia jadi ukuran. Termasuk agama, Pak? Iya. Agama itu dipercaya atau tidak, itu kan kuncinya di manusia. Jadi namanya subjektivitas. Kuncinya ada pada subjek. Jadi Renaisan, humanisme Renaisan itu fokus pada setiap orang sebagai jati diri, sebagai subjek-subjek. Ini sebenarnya juga kritik pada cara berpikir saintifik yang cenderung saintisme. Kalau di saintisme itu manusia itu sering diposisikan sebagai objek. Jadi memahami manusia seperti memahami alam, memahami benda-benda yang eksak. Jadi individualitas kita, kedirian kita sebagai manusia tidak dihitung. Nah, jadi pokoknya kita dianggap tidak ada kayak benda-benda. Kalian sebagai individu satu-satu, saya tidak peduli. Pokoknya peserta ngaji filsafat semuanya. Ini objektivasi namanya. Nah, di dunia modern dihargai subjektivitas di cara berpikir Renaisan humanisme. Kemudian gaya kritik. Secara umum yang dikritik tradisi, otoritas. Ya karena tadi karena di era abad tengah itu sulit sekali kita bebas, ada banyak kungkungan-kungkungan.
dari dogma, dari agama, dari tradisi, dari otoritas, maka humanisme Renaissance muncul dengan kritik-kritik yang sangat menganjurkan bebasnya manusia. Yang ketiga adalah kemajuan. Jadi hidup ini geraknya adalah linier maju. Ini gaya Renaissance. Jadi sejarah itu ya dari primitif ke modern, dari masa lalu ke masa kini, terus yang masa kini jadi masa lalu, jadi masa kini lagi, dan seterusnya. Ini namanya gerak linier sejarah. Itu yang disebut progres kemajuan. Kan ada filosof yang bilang sejarah itu melingkar saja. Dulu ada kayak begitu, sekarang ada lagi, cuma mungkin kondisinya saja, isinya saja yang berbeda, tapi polanya sama. Ini misalnya Ibnu Khaldun yang dulu kita pelajari. Tapi orang modern membaca sejarah itu sifatnya progres. Jadi progres itu ya berubah terus. Ada juga orang yang membaca sejarah itu tidak melingkar, tidak maju, tapi mundur. Ada. Orang membaca sejarah mundur itu ya orientasi hidupnya di belakang. Jadi kita harus meniru simbah-simbah kita dulu, kita harus meniru nenek moyang kita dulu dan lain sebagainya. Ini orientasinya ke belakang. Jadi geraknya mundur. Nah, yo masing-masing punya argumen. Orang kan yang ingin kembali ke masa lalu juga punya argumen, masa lalu lebih bagus. Kalau masa kini, wah anaknya kurang ajar. Orang dulu sopan-sopan misalnya. Anak sekarang, wah ndak iso dikandani. Misalnya kalau orang dulu, wah manut-manut misalnya. Nah, ini terus ingin kembali ke masa lalu. Ada yang model gaya modern, ya hidup ini ya maju terus. Jadi kita tetap berubah, generasi ini berubah, tambah berubah, tambah berubah. Kalau yang berpandangan sejarah itu sirkuler, ya sejarah itu muter. Kita ingin berubah, ya tetap hasilnya muter, nanti kembali lagi, kembali lagi. Baik, malah ngomong sejarah. Lanjut, wong ini cuma pengantar, harusnya saya tidak panjang-panjang di sini. Nah, ini cara berpikirnya de Montaigne. Jadi ya tentu saja dia anak zamannya. Kata de Montaigne itu ada kalimat saya kutip. As for me and what is right for himself, he readily concedes is not necessarily right for anyone else. Jadi menurutku apa yang benar untuk dirinya sebagaimana dia siap untuk menerima itu tidak pasti benar untuk semua orang. Jadi kebenaran itu sifatnya plural, macam-macam. Yang saya anggap benar mungkin kalian nganggapnya tidak pas, tidak benar. Jadi dengan pertimbangan kita masing-masing, maka cara berpikirnya de Montaigne itu yang pertama apa? Hidup ini mari bebas berpikir dan jiwa yang tenang. Kalau ingin bahagia, bisa berpikir bebas dan jiwa kita damai. Ini enak kalau kita bisa ini. Biasanya sumber kegelisahan itu kita tidak bebas berpikir, jiwanya gelisah. Atau bebas berpikir tapi jiwa kita gelisah. Atau jiwa kita damai tapi tidak bebas berpikir. Kata de Montaigne, ya kalau ingin bahagia, bebas mikir dan jiwanya damai. Tidak mudah loh bebas berpikir itu. Berpikir itu sebenarnya hakikatnya bebas. Tapi kalau kita sendiri memagari pikiran kita untuk tidak bebas, itu sumber kegelisahan. Mau mikir gini, jangan mikir. Dan kita mau digituin, itu akan membuat kita gelisah. Padahal mikir itu kan hakikatnya sudah bebas. Kamu
mikir apa saja kan bisa. Apa bisa orang menghalangimu mikir? Kamu bayangke sing saru-saru kan iso ya di kepalamu. Kamu mikir kan bisa. Siapa yang bisa menghalangi isi pikiranmu? Gitu loh. Tapi engkau dengan rela dihalangi berpikirmu, kamu sendiri kemudian, wah saya mau mikir ke sana Pak, tapi apa ya boleh? Tidak boleh Pak, berarti saya harus. Kamu sendiri sebenarnya. Kalau tindakan bisa dihalangi orang di luar kita. Tapi kalau pikiran sebenarnya tidak. Orang bisa melarang-larang kita, jangan berpikir gitu loh ya. Kamu jangan bayangkan yang aneh-aneh loh ya. Nah, tapi kan kamu bayangkan aneh-aneh kan bisa saja. Apa aku bisa menghentikan? Kalau kamu mau pulang, itu kan fisik di luar. Orang bisa menghalangi, jangan pulang. Pintunya ditutup saja biar tidak pulang, bisa. Tapi kalau pikiran apa bisa? Tidak bisa. Yang membuat tidak bebas berpikir siapa? Kita sendiri. Dari mana ketakutan-ketakutan kita? Ketakutan-ketakutan itu bisa diprovokasi dari luar, ditakut-takuti dari luar, itu baru bisa. Jadi yang kita kemudian masuk ke sana. Nah, itu nanti jadi sumber ndak damai katanya De Montaigne. Jadi bebas berpikir, kedamaian jiwa. Yang kedua, yang kita anggap standar benar, salah, baik, buruk, itu hakikatnya adalah konvensi-konvensi dalam budaya di mana kita tinggal. Jadi ini De Montaigne ya. Dan kadang-kadang ngaji itu dipotong-potong terus seolah-olah pikiranku. Ya ndak apa-apa sih, aku jadi seneng, aku ketok hebat banget ngono aku. Kalian yang motong-motong itu kadang-kadang ndak sadar membuat saya seolah-olah hebat sekali. Padahal ini kan saya cuma membunyikan pikirannya para filosof. Jadi ngaji kita ada disclaimer-nya ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukan pikiran saya. Kalian menerima apa tidak ya monggo, sesuai konteks hidupmu masing-masing. Saya khawatir levelku dianggap selevel Aristoteles, De Montaigne dan kawan-kawan. Aku cuma mau membunyikan pikiran-pikiran mereka saja. Baik, jadi kata Montaigne, ukuran penilaian benar salah, baik buruk, itu kuncinya di nilai-nilai sekitar kita, konvensi sebenarnya, kesepakatan-kesepakatan. Oleh budaya sekitar kita disepakati sebagai benar, kemudian ditanamkan ke kita sejak kecil. Dengan kacamata itulah kita melihat dunia di sekeliling kita. Itulah mengapa cara pandang kita mungkin beda dengan orang di Amerika, di Eropa, di India. Kenapa? Budaya di sekelilingnya berbeda. Jadi ukuran penilaian itu ada dalam nilai-nilai konvensi kesepakatan di sekeliling kita. Ya mudahnya benar salah baik buruk itu lebih ke kesepakatan-kesepakatan sekeliling. Nah ini prinsip kedua. Oke, nanti kalau dipotong kan terus judulnya ternyata benar salah itu hanya kesepakatan saja. Oke, kayak waktu podcast saya bilang, yo saya itu rasanya kayak tersesat di jalan yang benar. Nanti videonya dipotong itu dok. Pak Faiz ngaku sendiri kalau tersesat. Oke, ya wis ora apa-apa lah, sing waras ngalah. Oke, terus ya, yang ketiga, kalau ini sudah sering ya, sudah umum. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang jadi karakter kita. Itulah yang nuntun perilaku kita. Jadi kita itu adalah apa yang kita biasakan. Pak, rasanya misalnya ya kita yang muslim ini memang yang benar itu ya agama saya Pak. Nanti agama lain rasanya yang benar ya agamaku. Yang lain akan, kenapa kok tumbuh rasa seperti itu ya? Karena kita membiasakan diri dengan itu sejak kecil.
Gitu loh. Orang di setiap budaya juga begitu. Mereka merasa ya budayaku ini yang luhur. Inilah yang baik, inilah yang benar. Kenapa begitu? Dibiasakan sejak kecil. Jadi kebiasaan itulah yang nuntun perilaku kita. Nah, ini nanti jadi titik-titik masuknya di Montaigne untuk melakukan kritik, melakukan skeptik, termasuk mempertanyakan apa iya baik beneran, apa iya luhur secara universal, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, kalau ingin tenang, mari kita membaca hidup ini secara merdeka. Dan memerdekakan diri dari keterpaksaan-keterpaksaan, kesepakatan-kesepakatan tadi. Memerdekakan itu bukan berarti menolak ya. Tapi ayo kita pikir lagi, ayo kita refleksi lagi, mungkin ada yang cocok kita ambil. Kalau memang masih sesuai, yuk kita jalan. Kalau rasanya kok tidak sesuai, feel free untuk saya tidak cocok dengan budaya yang semacam ini, saya ingin yang lebih rasional saja, monggo saja, kata De Montaigne. Itu jalannya hidup yang tenang. Karena kalau kita merasa tidak cocok kok memaksakan diri di situ, akhirnya kita tidak tenang terus. Hidup sekali kok tidak tenang, kan eman-eman. Jadi hidup kita kan tidak bisa diulang. Ya kalau film di replay bisa diulang dari sini. Saya ingin diulang sejak SMA. Karena rasanya kok zaman SMA dulu kalau saya agak agresif dikit mungkin nggak semalang ini nasibku sekarang misalnya. Kan tidak bisa begitu. Dia berkembang terus. Maka feel free saja kalau kamu merasa aku rasanya tidak enak ya, tidak nyaman ya, tidak cocok ya. Ambil yang cocok, yang sesuai, yang membuatmu nyaman. Kata De Montaigne ini. Jadi ini cara berpikirnya dia begitu. Termasuk nanti yang berhubungan dengan persahabatan. Lanjut. Nah, idolanya dua. Filsafat. Aliran skeptisisme dan epikureanisme. Epikuros. Nah, ini aliran yang sering dianggap kontras dengan stoikisme. Hari ini kan banyak orang rame-rame seneng mengidolakan stoikisme. Sering mengkritik epikureanisme. Tapi justru De Montaigne lebih suka epikureanisme. Lebih realistis, lebih manusiawi katanya De Montaigne. Jadi fokus justru pada pleasure, leisure, dan friendship. Pleasure itu seneng. Hidup itu kan nyari seneng. Apa ada orang yang hidup nyari susah? Tidak ada. Kemudian leisure. Leisure itu waktu luang sebenarnya. Waktu santai-santai. Menikmati waktu senggang. Ya bahasamu hari ini rebahan. Nah itu leisure. Lu kan enak hidup itu kan ya memang nyari itu. Dan friendship, pertemanan. Itu kan keywordnya epikureanisme. Nanti kalian ulang ya, ada rekamannya epikureanisme, kita pernah mengkaji itu. Meskipun sekarang orang lebih suka stoikisme. Stoikisme kan, meskipun itu sakit, kalau engkau menolak sakit, nah, kayak gitu gayanya stoik ya, sakit ya sakit. Gimana nolaknya? Itu kan nanti kalau dilanjutkan, meskipun engkau lapar, tapi kalau pikiranmu menganggap ini kenyang, iya tetap lapar. Nah itu gaya stoik kan begitu cara mikirnya. Nah itu dikritik oleh epikureanisme. Hidup itu ya normal, orang itu mencari pleasure, leisure, dan friendship. Yang masih saya ingat, kesenangan itu ada yang sifatnya natural, necessary, ada yang natural, unnecessary, ada yang unnatural. Natural, necessary itu yang alami dan harus ada, wajib. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini natural, necessary. Alami saja. Makan itu kan ya alami saja. Kalau tidak makan ya lapar. Kalau tidak pakai baju ya dingin. Kalau tidak punya tempat tinggal ya gelandang. Kan cuma itu. Natural, maka ya kejarlah itu. Ya nanti kalau sudah cuapek tidak dapat baru
ini rasa sakit ini, aku anggap saja tidak sakit, itu baru itu. Tapi kan ya orang mengejar itu kan manusiawi. Nah, ada lagi yang natural tapi unnecessary. Kalau ini, kalau bisa syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Unnecessary itu misalnya makan enak, makan mewah, itu unnecessary. Jadi makan mewah enggak usah lah, ya makan yang penting kenyang, meskipun angkringan enggak apa-apa. Nah itu, jadi karena apa? Makan mewah itu unnecessary. Tapi kalau duitnya banyak ya jangan pelit. Masa duitnya banyak angkringan terus, ya sekali-sekali warung yang lain. Meskipun unnecessary. Nah ada lagi unnatural. Unnatural ini biasanya malah sering bikin ruwet hidup. Misalnya kekuasaan, kemasyhuran, keterkenalan. Itu ada orang menghabiskan uang banyak biar terkenal. Misalnya apa ya, Instagram apa Twitter, terus followernya beli misalnya. Pamer kemana-mana, wah aku terkenal, followerku jutaan loh sekarang, padahal beli. Nah, kayak gini kan unnatural, tidak natural lah, cari yang natural saja. Jadi orang itu mencari kesenangan itu manusiawi, mencari leisure, ingin santai-santai manusiawi, dan juga friendship. Ini yang diambil oleh De Montaigne. Jadi hidup tidak perlu rumit-rumit lah, tidak perlu terlalu dalam, asal seneng, santai, dan banyak teman. Nah, kalau teman-teman punya prinsip ini, ayo seneng-seneng, santai-santai, hura-hura bareng teman-teman. Nah, itu Epikureanisme. Oke, baik. Meskipun ya nanti kalau dilihat di uraiannya agak dalam, tidak sedangkal itu, tapi intinya itu. Tidak seagung gayane orang-orang Stoik. Dan kelompok ini itu yang sering dikejar-kejar pada zamannya. Jadi dianggap kelompok yang hedon, duniawi, ingin senang-senang saja. Padahal ya semuanya kan ingin senang. Tidak ada orang itu yang hidup kok tidak nyari senang. Apa ada orang saya tak nyari susah sajalah, kan tidak ada. Jadi ya semua orang ingin senang, meskipun kadang-kadang tidak tercapai sehingga susah. Baik, ini idolanya De Montaigne, Epikureanisme dan skeptisisme.